cut video enggak. Terus doa adalah pengangkatan hati kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Doa adalah komunikasi Tuhan seperti anak dan Bapa. Jadi di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita sebuah doa yang indah, bahwa Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya, di mana di dalam doa kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, itulah penjelasan tentang doa. Kita masuk ke bagian berikutnya, isi doa kita. Isi doa itu adalah ucapan syukur, penyembahan, mohon pengampunan, permohonan. Balik. Ucapan syukur, bersyukur atas segala-galanya yang berasal dari Tuhan. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Itu menurut Santo Paulus kepada jemaat Efesus yang kita baca dalam bab 5 ayat 20. Penyembahan, di mana kita akan memuji dan menyembah Allah, memuliakan segala keagungan dan segala kebesarannya. Di dalam Yeremia bab 32 ayat 17 dikatakan demikian, Tuhan, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada yang mustahil bagimu. Jadi di sini kita menyembah, memuji dan memuliakan Allah, segala keagungan dan kebesarannya, karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Mohon pengampunan, mengakui segala kekurangan dan dosa kelemahan kita terhadap Allah dan sesama. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak sebagai anak Bapa. Permohonan, mohon diberi kekuatan dan penyertaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti sabda Tuhan Yesus di dalam Markus bab 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, percayalah kamu telah menerimanya. Jadi dalam berdoa permohonan ini, kita berdoa bagi diri sendiri, keluarga, maupun kepada orang-orang yang kita doakan. Saya ingin men-sharingkan suatu pengalaman, bahwa saya pernah berdoa untuk seorang imam. Saya berdoa agar ia senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Ternyata imam itu juga mengetahui bahwa saya sedang mendoakan dia. Nah, itulah isi doa kita. Nah, bagaimana? Kapan kita berdoa? Di mana tempatnya? Ada dua bentuk doa. Doa pribadi dan doa bersama. Berdoalah setiap waktu dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudusnya. Tempat, harus ada tempat khusus supaya masuk dalam suasana doa. Seperti sabda Tuhan Yesus, Matius 6 bab 6 dikatakan demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa. Jadi kita diharapkan untuk mempunyai ruangan doa khusus agar kita dapat berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Dalam doa bersama, misalnya doa spontan di persekutuan doa, di kelompok basis, dan doa dalam keluarga. Saudara-saudaraku yang terpenting, saudara-saudaraku yang terkasih, begitu amat penting kita harus berdoa di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita mampu berdoa dalam kehidupan keluarga, seperti kata dari Paus Yohanes Paulus II,
keluarga yang berdoa bersama adalah keluarga yang harmonis. Nah, doa bersama juga kita dapat dilakukan di dalam upacara resmi gereja atau formal. Misalnya, ibadah liturgi, perayaan sakramen-sakramen gereja yang dipimpin oleh para imam. Misalnya, perayaan misa. Nah, kita masuk dalam bagaimana cara-cara berdoa. Cara-cara berdoa, kita dapat memakai buku doa harian, Mada Bakti, puji syukur, dan lain-lain. Kita juga dapat berdoa dengan cara memakai mazmur, memakai doa lisan atau hafalan, doa tobat, aku percaya, doa rosario, doa korankah, dan lain-lain. Kita juga dapat berdoa, misalnya doa meditasi, yaitu seperti doa Yesus. Kita juga dapat memakai doa bahasa roh. Ini bagi mereka atau bagi kita yang memiliki karunia bahasa roh. Kita juga dapat berdoa di dalam persekutuan doa atau doa adorasi di sakramen Maha Kudus. Nah, di dalam doa ini kita juga menggunakan sarana-sarana, yaitu gambar, patung, salib, bunga, musik, dan lain-lain. Semua sarana ini untuk memampukan kita atau mengingatkan kita untuk dapat berdoa. Nah, kita masuk di dalam sikap tubuh kita dalam berdoa. Misalnya, kita dapat tersungkur, berlutut, menadahkan tangan, bersujud, dan berdiri. Sikap tubuh ini sangat penting agar kita tidak kaku untuk memuji, memuliakan Tuhan kita. Nah, kita masuk di dalam bagian kuasa di dalam doa. Ketika kita berdoa, ada kuasa Allah di situ. Karena Allah sendiri yang berjanji bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yohanes bab 14 ayat 3 sampai 14 dikatakan demikian, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, di dalam doa ada juga kuasa doa untuk menyembuhkan. Misalnya kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1, di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di dalam bait Allah. Ada kuasa terkabulnya doa. Kalau kita ke gereja, ada begitu banyak intensi dari umat yang dibacakan sebelum misa, di mana kita mendengarkan bahwa doa-doa mereka itu terkabul. Ada juga doa mohon perlindungan dalam bait Allah. Nah, ini saya rasa bahwa ada begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang beriman bagaimana mereka dilindungi dari bahaya-bahaya. Doa untuk mengetahui rahasia, ini bagi mereka yang mempunyai karunia nubuat atau karunia sabda pengetahuan. Nah, ada juga doa dan puasa untuk mengusir roh jahat. Jadi kami pernah melakukan suatu pelayanan di mana kami mempersiapkan diri untuk berdoa, melakukan doa untuk mengusir roh jahat. Nah, ketika kami berdoa, maka orang yang kami doakan itu dibebaskan dari kuasa roh jahat. Nah, kita masuk di bagian yang ketujuh, yaitu syarat-syarat berdoa. Nah, di dalam doa kita harus berdoa sesuai dengan Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Matius bab 18 ayat 19. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu meminta apapun juga, permintaannya mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu menerimanya. Jadi, di dalam syarat-syarat berdoa ini, kehendak Allah yang paling utama, bukan kehendak kita. Kita masuk dalam janji-janji Tuhan di dalam doa. Tuhan akan berjanji, Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa ketika kita berdoa,
pasti Tuhan akan memberikan jawaban dari doa-doa kita. Misalnya kebutuhan material. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Saya men-sharingkan dulu ketika saya belum memiliki suatu pekerjaan yang baik. Saya terus-menerus berdoa kepada Tuhan agar Ia membuka pintu berkat, membuka jalan masa depan untuk usaha dan pekerjaan saya. Nah, meskipun nampaknya doa yang saya utarakan kepada Tuhan tidak terjawab sesegera mungkin, tetapi dibutuhkan 2 atau 3 tahun doa itu terjawab. Nah, saya merasakan sekarang bahwa doa itu sedang terjawab oleh Tuhan. Itulah janji-janji Tuhan kepada saya yang saya alami. Sehingga saat ini saya mengalami atau memiliki suatu pekerjaan yang baik yang berasal dari berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan juga ada kebutuhan rohani, atau seperti dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan juga akan berjanji kepada kita, Ia akan mengutus Roh Kudus, seperti kita baca dalam Lukas bab 11 ayat 13 yang berkata demikian. Ia akan memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya. Tuhan juga akan berjanji kita hidup abadi dalam kerajaan Allah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 9 ayat 8 dikatakan demikian. Bukan anak-anak menurut daging adalah anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi janji Tuhan akan memberi kita rahmat, kelimpahan yang luar biasa. Kita akan hidup di dalam rahmat ketika kita berdoa. Itulah janji-janji Tuhan bagi kita yang senantiasa setia berdoa. Kita masuk di dalam bagian minta kepada Roh Kudus agar dapat berdoa. Kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita setia dan semangat untuk berdoa. Hanya dalam Roh Kudus kita dapat berdoa. Seperti surat yang pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 3 dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kehadiran Roh Kudus begitu amat penting agar kita dapat setia untuk berdoa. Kita masuk di dalam bagian berikutnya, yaitu gunanya berdoa dalam persekutuan doa. Di dalam persekutuan doa, kita belajar berdoa spontan dengan kata-kata sendiri. Di dalam persekutuan doa, kita belajar memuji dan menyembah Allah. Di dalam persekutuan doa, kita belajar berdoa dengan kitab suci. Misalnya, Lectio Divina, di mana kita dapat merenungkan sabda Allah di dalam kitab suci. Justru, saya baru tahu bahwa kita dapat berdoa menggunakan ayat kitab suci di dalam persekutuan doa. Saya dulu tidak tahu apa-apa tentang Lectio Divina. Di dalam persekutuan doa, kita juga belajar untuk doa penginjilan. Di dalam persekutuan doa, belajar untuk melayani orang dalam doa. Doa orang sakit, gangguan iblis, depresi, dan lain-lain. Saya sebenarnya adalah seorang tipe yang dulunya adalah seorang yang tidak dapat memimpin orang lain dalam berdoa karena sifat saya yang pemalu dan kurang pergaulan. Tetapi ketika saya belajar dalam persekutuan doa, saat ini saya justru semangat untuk memimpin doa dalam komunitas atau persekutuan doa. Di dalam persekutuan doa, belajar memimpin orang lain dalam doa. Sebenarnya. Nah, kita di dalam persekutuan doa belajar
mengikuti Yesus agar serupa dengan Dia. Jadi ada semangat orang lain yang perlu kita contohi dalam mengikuti Yesus. Halangan-halangan dalam doa, kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Santo Padre mengatakan, godaan yang paling besar pada zaman modern adalah media elektronik yang terdapat sekarang dalam televisi, media internet, di dalam HP dan sebagainya. Kami di rumah sudah mempunyai komitmen untuk setiap malam jam 8 malam untuk berdoa. Tetapi tahu saja ibu-ibu yang sudah keaksikan menonton drama Korea, jadi lupa untuk berdoa. Nah, ketika pada saat mau berdoa sudah pukul 9, mata sudah menjadi ngantuk, sehingga membuat malas untuk berdoa. Nah, halangan-halangan doa ada juga karena dendam di hati. Ada orang yang merasa depresi atau putus asa. Jadi, saya ingin men-sharingkan suatu pengalaman. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengunjungi sebuah keluarga yang kedua anaknya mengalami sakit. Nah, ketika saya masuk, Bapak itu bilang, bersyukurlah engkau datang. Nah, di dalam benak saya, Bapak itu senang ketika saya mengunjungi keluarga tersebut untuk mendoakan anaknya yang sakit. Nah, apa yang terjadi? Dia bilang begini kepada saya sudah malas untuk berdoa. Saya sudah tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Karena selama ini saya setia untuk berdoa. Tetapi justru ketika saya berdoa, malah saya kena musibah. Itulah sebabnya saya tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Nah, ada juga halangan-halangan yang lain. Misalnya menyembah berhala. Ada juga orang yang tidak bisa berdoa karena sakit, lemah, dan konsentrasi. Nah, itulah bagian-bagian yang kita bahas di dalam doa. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku yang terkasih, doa adalah sarana yang sangat penting agar kita dapat mengenal Allah, untuk bertumbuh di dalam iman dan sebagai nafas kehidupan kita sebagai orang Katolik. Terima kasih.